Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadif Prima. Nah, kali ini saya akan menjelaskan konfigurasi dan mempraktikkan cara block listnya. Nah, untuk materi yang pertama ini saya akan menentukan dulu MAC address-nya dan bagaimana cara menentukan bloknya juga. Nah, di sini kita akan melihat MAC address dari switch 3 ini. Kita pencet dari yang pertama ini. Nah, sebelumnya kita ganti dulu nama switchnya agar tidak pusing. Ini menjadi switch 1, ini menjadi switch 2, dan yang akhir ini switch 3. Nah, jika sudah, kita buka, lalu kita buka CLI-nya. CLI-nya udah itu kita ketikkan enable, lalu show VLAN 1 untuk mengecek MAC address-nya. Oh, salah. Show interface. Nah, ini. Untuk switch yang pertama ini kita mendapatkan MAC address-nya yaitu 50. Jadi MAC address-nya itu 50 karena untuk angka pertamanya itu 5 dan angka keduanya itu 0. Jadi kita hitungnya 50. Nah, jadi untuk untuk MAC address yang switch pertama itu adalah segini. Kita cek juga ke switch yang keduanya. Kita buka CLI, lalu enable, show interface VLAN 1. Nah, untuk address kedua ini yaitu kan kalau lihat dari hexadesimal itu kan adalah 15. Nah, di sini berarti kan 0, berarti 150. Nah, jadi untuk MAC address yang switch kedua ini yaitu 150. Nah, kita lihat ke switch yang terakhir ini. Enable, lalu show interface VLAN 1. Nah, untuk VLAN pertama ini kita lihat yaitu untuk switch 3 ini menggunakan MAC address-nya 60. Kita ketikkan dulu 60. Nah, jadi kita sudah tahu kan mana yang menjadi root bridge-nya, mana yang non root bridge-nya. Dan kita juga sudah tahu yang akan menjadi designated portnya, root portnya, dan alternate portnya. Nah, di sini kita lihat dari MAC address-nya untuk mencari rajanya atau titik pusatnya. Nah, kita dilihat di sini. Untuk switch pertama ini kan 50. Untuk switch kedua itu ketiga ini 60 dan switch yang kedua ini 150. Nah, jadi untuk port yang paling kecil atau switch yang paling kecil itu adalah yang full ini. Nah, jadi ini adalah root bridge-nya atau titik pusatnya. Kita tulis dulu root bridge. Kita singkat aja root bridge. Dan yang lain ini adalah non root bridge. Atau bukan titik pusatnya. Non root bridge. Nah, selanjutnya kita akan mencari kabelnya. Nah, untuk kabel designated port itu adalah kabel yang akan menghubungkan dari titik pusat ke switch yang lainnya. Nah, kita tulis di sini ini adalah designated portnya.
Segnet port, kita singkat aja jadi DP aja ya, dan yang ingin juga jadi DP aja agar tidak memakan tempat. Nah, untuk yang di tempat ini adalah root port. Root port itu adalah kabel yang lebih cepat mengirimkan data dari destinate port ke root portnya. Nah, ke switchnya, yaitu jadi kita singkat aja jadi root port atau RP aja. Yang ini juga sama RP. Nah, untuk di sini juga di segnet port, dan yang terakhir ini adalah alternate port atau AP. Jadi alternate port itu adalah port yang akan mengeblok agar tidak looping, agar tidak terjadinya looping. Looping itu seperti mengirim pesan terulang-ulang terus. Kayak dari switch pertama ini mengirim ke switch yang dua, terus ketiga, terus ke satu lagi, terus menerus hingga switchnya itu down atau ngehang ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk melihat costnya. Nah, kita dulu di sini daftar costnya. Costnya yaitu 1 tuh 10 MB untuk 100 MB untuk 19, dan 1 GB untuk 4, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana switch ini memiliki costnya. Kita lihat di switch yang pertama dulu. Nah, lalu kita ketikkan yaitu show spanning tree. Show spanning tree. Kita enter. Nah, untuk switch yang pertama ini kita menggunakan portnya 19. Ya. Ini sudah terlihat 19. Untuk yang kedua ini kita lihat show spanning tree. Nah, lihat menggunakan kabel yang 19 ini, yaitu dengan kabel dengan biaya 100 MB. Nah, lanjut kita ke sini, coba cek juga semuanya. Show spanning tree. Nah, ini juga menggunakan 19 ya. Di sini kita tulis dulu agar tidak lupa. Di sini untuk 100 MB. Di sini kita tulis 100 MB, dan yang bawahnya juga 100 MB. Nah, selanjutnya di sini saya akan memanipulasi kabel bandwidthnya. Nah, fungsi manipulasi bandwidth ini kita akan merubah kecepatan MPPS-nya atau biayanya. Nah, awal-awal kan untuk alternate portnya ada di bawah ini. Nah, kita akan merubah bandwidth yang dari kabel root bridge yang atas ini ke bawah ini, ke node root bridge switch 3. Nah, caranya gimana caranya? Nah, kita buka CLI-nya, lalu ketikkan configuration config T, lalu masukkan nama kabelnya /1. Kenapa 0/1? Di sini kita menggunakan kabel 0/1. Kita enter, lalu speednya kita 10 saja agar berubah menjadi 100. Lalu exit lagi, dan kita enter. Lalu kita cek show spanning tree. Kita enter. Nah, di sini costnya menjadi 100. Nah, ini adalah salah satu cara memanipulasi bandwidthnya yang berubah menjadi 100. Nah, di sini juga kabelnya akan berubah. Asalnya Ethernet portnya di sini pindah ke sini, dan root portnya pindah ke sini. Kita percepat saja agar membuktikan. Nah, berubah kan menjadi Ethernet portnya di sini bloknya.
Nah, jika kita ubahnya lagi, kita dengan cara memasukkannya lagi speed 100. Coba kita ubah lagi, pindah lagi ke sininya. Pindahkan lagi. Lalu kita pencet switch yang 3. Lalu kita pencet lagi. Lalu kita ketikkan configuration. Nah, lalu masukkan kabelnya lagi. 0/1 enter. Lalu kita masukkan lagi speednya berapa. Kita simulakan lagi yaitu speed 100. Lalu kita exit. Kita exit lagi. Lalu kita enter. Kita masukkan show spanning tree. Nah, di sini kabelnya berubah lagi menjadi 19. Nah, selanjutnya di sini saya akan memanipulasi root bridge-nya. Nah, sekarang kita akan memanipulasi root bridge-nya. Nah, untuk memanipulasi root bridge ini kita tidak lagi menggunakan MAC address, tapi kita menggunakan yaitu priority-nya. Untuk mengecek priority-nya, kita cek yaitu dengan cara spanning tree VLAN. Dengan cara kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat di sini menggunakan priority-nya 32769. Kita cek ke sini yang satu lagi. Kita cek menggunakan priority 32769. Dan untuk switch yang terakhir ini 32769. Nah, jadi untuk semua switch ini menggunakan priority-nya yang sama, yaitu kita ketik dulu priority sama dengan kita masuk saja 32679. Nah, lalu bagaimana cara kita memanipulasinya? Kita buka lagi switch yang 3 ini. Lalu kita ketikkan saja configuration T. Lalu kita spanning tree VLAN 1 priority. Kita enter. Oh, salah. Priority kita ngasal aja 1231. Nah, di sini kita menggunakan yang 3276 ini. Nah, kita akan mengganti menggunakan priority yang 28.000 ini. Lalu kita kopikan saja, lalu kita ketikkan lagi, kita ganti di sini menjadi 28672. Lalu kita enter, lalu kita exit dan kita enter lagi. Nah, di sini kita cek source spanning tree. Nah, di sini priority-nya berubah menjadi 28.673. Lalu kita percepat dan nah, di sini kita berubah ya. Untuk priority-nya ini menjadi lebih kecil. Kita coba juga di sini kita lihat enable lalu show spanning tree. Nah, di sini juga berubah menjadi 28.000. Dan kita cek juga untuk di atasnya, kita enterkan enable lalu show spanning tree. Nah, di sini juga berubah ya priority-nya. Jika sudah, cara mengembalikannya lagi kita ketikkan, kita masuk lagi ke konfigurasinya lagi juga, no spanning tree VLAN 1 priority. Lalu kita exit dan nanti kita coba lihat. Nah, di sini priority-nya berubah lagi menjadi 32.769. Dan kita percepat dan
kabel bloknya juga kembali lagi ke bawah. Nah, selanjutnya di sini kita melanjutkan lagi materinya, yaitu dengan cara perfilanan spanning tree. Di sini kita masukkan dulu PC-nya 2, dan yang di atas juga 1 lagi. Nah, jika sudah, kita masukkan kabelnya. Sama yang ini juga masukkan kabelnya dulu. Nanti saja ya, kita trunking-kan dulu saja switch-nya. Kita masuk ke switch yang ketiga dulu. Ya, switch 3 dulu. Lalu kita enter. Kita daftarkan ya, enable config T. Lalu kita daftarkan juga. Oh, jangan lupa trunking-kan dulu. Kita trunking-kan dulu. Trunkingnya dengan cara interface. RA itu adalah range-nya ya, atau jarak kabelnya. FA kita lihat di sini kita menggunakan kabel berapa? Menggunakan kabel FA 01 dan FA 02. 01 hingga 2. Kita enter, baru switch mode trunking. Kita singkat aja, switch mode TR. Jika sudah, kita exit, lalu kita daftarkan VLAN 2, exit VLAN 3. Nah, exit. Jika sudah, kita do show spanning tree. Jika tidak ada, oh ada. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi ya. Untuk VLAN pertama ini sudah ada informasinya, dan untuk VLAN 2 ini sudah ada informasinya. Kita cek di sininya apakah menjadi hijau. Nah, belum ya. Kita lanjut ke yang kedua ini, ke atas ini. Lalu kita samakan juga. Kita configuration T. Masuk ke switch yang pertama ini. Kita samakan saja. Lalu kita trunking juga 0/1 hingga 2. Lalu switch mode trunking. Lalu kita exit, daftarkan juga VLAN-nya, yaitu VLAN 2 dan 3. Dan exit. Nah, kita lihat apakah sudah ada informasinya. Show VLAN do show spanning tree. Ada typo dikit. Nah, di sini sudah informasinya ya, untuk VLAN 1 dan VLAN 3-nya. Kita ke yang terakhir juga, jangan lupa kita konfigurasikan juga interface FA 0/1 hingga 2. Lalu switch mode trunking, lalu kita exit, dan kita daftarkan juga VLAN-nya. VLAN 1, exit VLAN 2, exit, dan VLAN 3, exit. Nah, kita cek juga do show spanning tree. Nah, di sini sudah ada juga informasinya untuk VLAN 1 dan VLAN 2-nya. Lalu kita percepat.
Nah, jika sudah, kita coba. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC 4 ini terhubung atau tidaknya. Nah, dengan cara kita sambungkan dulu untuk kabelnya. Kita menggunakan kabel yang ini, lalu kita sambungkan. Nah, jika sudah, kita masuk. Oh ya, kita beri warna dulu agar tidak pusing untuk membedakan mana VLAN 1 dan mana VLAN 2. Nah, di sini untuk VLAN 1 kita warnakan saja menjadi biru. Nah, ya benar. Untuk VLAN 2 kita warnakan warna kuning. Untuk VLAN 2 ini kita menggunakan kabelnya yang 4 ini aja ya. Yang FA04 ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke VLAN yang kuning ini, karena untuk yang biru ini sudah terdaftar VLAN-nya. Kalau tidak, kita masukkan dulu IP-nya saja, 10.10.10.1. Subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kita enter, lalu masukkan juga IP yang di atas ini, 10.10.10.10.10.2, dan subnet max-nya jangan lupa. Nah, selanjutnya kita masukkan juga IP-nya, yaitu 20.20.20.1 dan subnet max-nya 255.255.0. Dan ini juga kita ganti juga 255.20.20.20.2. Subnet juga diganti juga ya. Nah, jika sudah, kita masuk ke CLI dari PC tersebut, dari switch ini, lalu kita enterkan, lalu kita ketik. Oh, kita memanipulasinya juga ya. Kita ketik enable, lalu configuration spanning tree VLAN 2. VLAN 2 priority-nya kita ngasal aja dulu. Kita menggunakan priority yang ini aja, yang terkecil, yang makin kecil. Lalu kita ganti, kita pastikan, lalu kita exit. Nah, kita langsung aja lanjut ke konfigurasi PC-nya. Kita masuk ke configuration, lalu kita interface, kabelnya berapa, yaitu 0/4. Lalu kita switch mode akses, mode akses, dan switch akses VLAN 2. Dan lalu kita exit. Lalu kita masuk ke switch yang pertama ini, lalu kita sambungkan dengan cara configuration. Oh, kita belum enable dulu, enable baru configuration.
Jika sudah, kita masukkan kabelnya berapa, interface FA0/4, lalu kita switch mode access dan switch access 92, lalu kita exit dan beres. Kita mengirim pesan dari sini ke PC yang ini. Progress nih, PC ini akan mengirimkan pesan ke switch yang pertama dulu, lalu dikirimkan ke switch yang 3 ini, lalu keterima di PC ini untuk mengenalkan IP-nya. Lalu kembalikan lagi pesannya masuk ke yang pertama lagi dan masuk ke PC itu dan terhubung. Nah, lalu kita coba dari antar VLAN. Ini mengirimkan pesan dari switch ini, kita masuk ke pesannya ke switch 3 ini, lalu masuk ke pesannya untuk mengenalkan si seluruh IP ini, lalu balik lagi dan ke atas lagi, lalu ke pinggir ini, dan hasilnya akankah sukses atau tidak, kita percepat saja dan hasilnya sukses. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.